Nah, jadi saya akan membahas tentang Basic Service Set dan infrastruktur WLAN. Memahami arsitektur daftar jaringan nirkabel IEEE 802.11. Nah, jadi apa itu Basic Service atau Set BSS? Basic Service Set atau BSS adalah blok bangunan fundamental dari Local Area Network LAN nirkabel 802.11. BSS mengidentifikasikan kelompok perangkat yang saling berkomunikasi di bawah koordinasi sebuah access point atau secara mandiri. BSS adalah satu sel cakupan frekuensi radio di mana semua perangkat nirkabel beroperasi. Komponen utama BSS. Yang pertama ada access point, pusat kendali yang mengelola komunikasi data dalam BSS. Yang kedua ada station atau STA, perangkat klien seperti laptop, smartphone, maupun IoT yang memiliki kartu antarmuka jaringan nirkabel. Dan yang terakhir ada wireless medium, media transmisi udara yang digunakan untuk pertukaran sinyal radio. Nah, seperti yang ada di gambar tersebut, access point membagikan jaringan ke penerima 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7 dengan menggunakan wireless medium sebagai media transmisinya. Infrastruktur BSS. Dalam mode infrastruktur, semua komunikasi harus melalui access point. Access point berfungsi sebagai jembatan atau bridge yang menghubungkan klien nirkabel ke jaringan kabel, yaitu Ethernet, dan mengatur lalu lintas data agar tidak terjadi tabrakan atau collision. Identitas SSID versus BSSID. SSID Service Set Identifier, nama jaringan yang dapat dibaca manusia seperti WiFi kantor, WiFi kuliah, ataupun WiFi kampus. Ada BSSID Basic Service Set Identifier, yaitu alamat MAC fisik dari radio access point, dan fungsinya BSSID membedakan antara access point meskipun mereka memancarkan nama SSID yang sama. Nah, seperti gambaran di depan ini menjelaskan perbedaan antara BSSID dengan SSID. Mode operasi lainnya mengenal independent BSS ad hoc dan perluasannya. Nah, yang pertama ada Independent BSS atau ad hoc. Independent BSS, IBSS, tidak memerlukan access point, perangkat berkomunikasi secara peer-to-peer, cocok untuk jaringan darurat atau sementara. Tidak ada kendali terpusat. Nah, ada Extended Service Set atau ISS. ISS terbentuk ketika beberapa BSS dihubungkan melalui Distribution System atau DS. Ini memungkinkan klien untuk melakukan roaming atau berpindah antara access point tanpa kehilangan koneksi jaringan. Proses koneksi ke BSS. Yang pertama ada scanning, yaitu klien mencari sinyal beacon dari AP atau passive atau mengirimkan probe request atau aktif. Yang kedua ada authentication, proses verifikasi identitas klien sebelum diizinkan masuk ke dalam jaringan. Nah, yang terakhir ada association, atau klien mendaftarkan diri ke access point untuk memulai pertukaran data secara resmi. Nah, perbandingan jaringan. Pertama ada dari segi fitur, infrastruktur BSS, dan independent BSS, yaitu ad hoc. Dari segi kebutuhan alat, infrastruktur BSS memerlukan access point, serta independent BSS atau ad hoc hanya antar klien atau SATA. Nah, yang kedua ada scalability. Yang pertama itu lebih tinggi, tidak diperluas ke ISS. Nah, sedangkan independent BSS lebih rendah. Kalau segi keamanan infrastruktur BSS terkelola secara terpusat, sedangkan independent BSS lebih terbatas peer manager.
Nah, dari segi jangkauan, yang infrastruktur BSS lebih luas tergantung letak akses point, sedangkan independen BSS sangat terbatas oleh radius antar perangkat. Nah, parameter penting pada WLAN. Yang pertama ada channel, pemilihan frekuensi agar tidak terjadi interferensi antar BSS yang terdekat. Yang kedua ada security, implementasi enkripsi secara WPA2 atau WPA3 untuk melindungi data di BSS. Yang terakhir ada capacity, manajemen jumlah klien agar throughput tidak turun secara drastis. Nah, mungkin ini adalah penjelasan dari materi tugas saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini saya akan membuat video tentang panduan setting access point. Langkah demi langkah konfigurasi WiFi access point dari koneksi fisik hingga uji koneksi perangkat. Yang pertama, koneksi fisik. Yang kedua ada login admin. Yang ketiga ada pilihan mode. Yang keempat ada SSID atau password. Yang kelima ada DHCP. Dan yang terakhir ada simpan dan uji. Nah, yang pertama kita persiapkan alat dulu dan perangkat. Yang pertama, persiapkan perangkat dan alat seperti access point, kabel LAN, serta laptop yang sebagai nantinya untuk mengatur access point tersebut. Yang kita butuhkan yang pertama access point, yang bisa jadi TP-Link, Cisco, dan merek-merek lainnya. Yang kedua, kabel LAN atau UTP, bisa jadi Cat 5 atau Cat 6. Yang ketiga ada laptop atau PC dengan browser yang nantinya kita gunakan sebagai tempat penyetingannya. Yang keempat ada sumber listrik, adaptor access point, dan terakhir koneksi modem atau router dari ISP. Nah, langkah pertama kita akan koneksikan fisik perangkat. Kita akan mengkoneksikan perangkat modem ke access point, dan access point bisa langsung kita koneksikan kepada laptop. Langkah kedua, kita buka browser dan login pada halaman admin. Kita akan masuk pada IP yang kita gunakan pada perangkat access point kita. Kalau saya menggunakan 192.168.0.1. Nah, sebagaimana pada access point akan diberikan nantinya password serta username yang sudah tertera pada belakang access point. Kita masukkan username-nya serta password, lalu kita tekan login. Nah, jika sudah, tekan OK. Nah, pada yang ketiga, kita pilih mode access point. Kita mengubah jaringan kabel menjadi jaringan WiFi menggunakan mode utama untuk settingan ini. Berbagi internet dengan net, cocok jika access point sebagai router utama. Yang ketiga ada repeater, memperluas jangkauan WiFi yang sudah ada. Dan yang terakhir ada client mode, menghubungkan perangkat ke jaringan WiFi lain. Nah, pada pilihan mode ini kita pilih access point. Nah, yang keempat kita konfigurasi nama WiFi atau SSID. Kita ubah nama jaringan WiFi Anda. Misalnya contoh seperti saya, jaringan Farhan. Nah, kita pilih regionnya seperti Indonesia atau mau yang lain juga boleh. Kita pilih channelnya menjadi auto dan modenya menjadi 11 BGN mixed atau kompatibel semua perangkat. Nah, jika semua pilihan ini sudah dipilih, jika semua langkah-langkah ini sudah selesai, kita tekan Enable Wireless to Radio. Nah, langkah kelima, setting password dan keamanan WiFi. Pada tampilan ini akan muncul seperti gambar di depan, keamanan jaringan WiFi, ada security type, WPA2 personal. Kita pilih saja WPA2 personal yang direkomendasikan. Kalau versionnya, kita pilih AES, algoritma enkripsi terkuat. Nah, pada bagian password, kita menggunakan minimal 8 karakter, gunakan kombinasi karakter. Nah, jadi penggunaan password yaitu seperti minimal 8 karakter, adanya huruf besar dan huruf kecil, ada angka, dan adanya simbol-simbol. Seperti di depan ini, ada angka-angka, ada simbol-simbol, serta ada huruf besar dalam password tersebut, agar nantinya tidak mudah dibobol oleh orang-orang yang tidak kita inginkan. Selanjutnya, pengaturan
DHCP atau IP otomatis. Pada pengaturan DHCP server, akan muncul tampilan seperti di depan. Kita pilih DHCP servernya di-enablekan agar bisa kita edit. Nah, IP awal ini berfungsi sebagai IP yang akan digunakan pada awal-awal penggunaan. 192.168.0.100 adalah IP yang akan digunakan kalau orang tersambung nantinya. Nah, IP akhir ini batasan sampai sejauh mana IP ini bisa dipakai. Jadi, batasan itu hanya 99 pengguna. Gateway-nya itu ada 192.168.0. Nah, subnet mask kita menggunakan 255.255.255.0. Nah, di DNS primer ini tidak wajib, tapi kalau ingin menggunakan, kita menggunakan IP Google saja dengan 8.8.8.8. DHCP otomatis memberikan IP kepada perangkat yang terhubung nantinya dengan IP awal mulai dari 100 sampai 199 seperti yang saya setting di depan ini. Nah, langkah ketujuh, simpan konfigurasi dan restart access point. Simpan konfigurasi, kita klik Save dan Apply, tombol di bagian bawah halaman pengaturan. Kita akan klik Reboot atau Restart. Access point akan restart secara otomatis selama 30 detik. Tunggu access point menyala, lampu indikator akan berkedip lalu stabil kembali. Cari SSID di HP atau PC, nama WiFi yang akan muncul di daftar jaringan. Seperti yang saya gunakan tadi, saya menggunakan WiFi Farhan. Jadi, saya akan melihat pada jaringan WiFi di HP saya, seperti nama Farhan, dengan password yang sudah saya masukkan tadi. Nah, langkah terakhir, ini pengujian. Yang pertama, saya buka HP saya atau laptop, dan saya aktifkan WiFi dan cari nama SSID yang saya buat tadi. Seperti contoh, saya buat Farhan tadi. Nah, kalau sudah ketemu, kita masukkan password. Ketikkan password WiFi yang telah dibuat tadi. Nah, sekarang kita hubungkan, tap connect, dan tunggu terhubung. Uji internet, buka browser atau akses Google. Nah, kalau ingin kita coba lebih lanjut menggunakan test ping dengan ping 888 untuk mengetes koneksinya terhubung atau tidaknya ke koneksi internet. Nah, jadi seperti itulah langkah-langkah dalam pengesettingan access point. Kalau secara ringkas itu, yang pertama kita siapkan access point dan kabel Anda laptop, yang kedua hubungkan kabel, bisa jadi ke modem, lalu hubungkan ke access point dan ke laptop. Buka browser, masukkan IP access point Anda, lalu login dengan username dan password yang tertera pada belakang access point Anda. Dan yang kelima, pilih mode access point di Quick Setup dan isi nama SSID dan atur channel. Dan yang ketujuh, set password WPA2 yang kuat. Nah, yang kedelapan, aktifkan DHCP atau atur rentang IP. Dan rentang IP ini berguna untuk memberikan IP kepada klien-klien nantinya. Dan yang terakhir adalah simpan, reboot, dan uji koneksi. Nah, mungkin seperti itulah cara-cara untuk penyetingan access point. Mungkin sekian materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.